Welcome to my channel Cinema Recap. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita tentang kepahlawanan Wonder Woman. Seorang wanita berjalan menuju kantornya dan itu adalah Diana. Setelah sampai di kantornya, Diana menerima koper dari seseorang. Saat dibuka kopernya, di dalamnya ada sebuah foto dirinya dengan Steve dan kawan-kawannya, dan filmnya pun mulai. Diana kecil berlari dari kejaran guru pembimbingnya. Di sisi lain, para ksatria Amazon berlatih cukup keras. Diana pun berhenti memperhatikan latihan para ksatria Amazon. Tak selang lama, guru pembimbingnya pun menemukannya, dan Diana pun berlari lagi, dan saat Diana merasa terpojok, dia melompat. Untung seseorang menangkap tangan Diana hingga Diana selamat, dan ternyata yang menangkapnya adalah ibunya sendiri yang bernama Hippolyta. Saat bertemu Antiope, Diana mengatakan dia telah siap berlatih bela diri, dan Antiope pun membujuk ibunya Diana untuk mengizinkan Diana untuk berlatih dengannya. Saat Diana ingin tidur, ibunya pun menceritakan bahwa Diana diciptakan dari tanah dan dihidupkan oleh Zeus. Ibunya pun meneruskan ceritanya tentang Zeus yang menciptakan manusia, tetapi anak dari Zeus yang bernama Ares tidak suka tentang hal itu. Sehingga Ares membuat kerusakan di bumi, menanamkan kebencian pada diri manusia. Para dewa pun sepakat menciptakan kaum Amazon untuk menjaga perdamaian di bumi. Tetapi itu tidak berlangsung lama dan merasa kaum Amazon hanya dijadikan budak oleh manusia karena pengaruh dari Ares. Kaum Amazon pun memberontak dan para dewa beserta Zeus membantu kaum Amazon. Saat itu pun Ares bertarung dengan para dewa dan mengalahkan mereka semua hingga menyisakan Zeus. Saat bertarung dengan Zeus, Ares pun kalah. Untuk menjaga kaum Amazon dari Ares, yang mungkin akan datang kembali membuat kerusakan, Zeus pun menciptakan sebuah pulau yang terlindung untuk kaum Amazon dan menciptakan senjata yang dinamakan God Killer. Siangnya mereka berkuda bersama. Diana pun menanyakan tentang senjata God Killer. Diana pun beranjak remaja dan Diana pun mulai berlatih bela diri hingga dia pun dewasa. Saat serius berlatih, Diana terpojok dengan serangan Antiope. Tanpa sadar Diana mengeluarkan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Dengan rasa bersalah, Diana berlari meninggalkan tempat latihan. Sesampai di tepi laut, Diana diperlihatkan ada pesawat yang jatuh ke laut. Dan Diana tanpa pikir panjang menceburkan diri ke laut. Diana menolong orang yang ada di dalam pesawat itu, dan itu adalah awal pertemuan dengan Steve. Ternyata di belakang Steve sepasukan tentara sedang mengejar Steve. Pertempuran pun tak terelakkan. Saat dalam pertempuran, seorang tentara mengarahkan senjatanya kepada Diana, dan Antiope pun melihat itu. Antiope melompat untuk melindungi Diana dari peluru. Antiope pun tertembak dan terbunuh. Steve pun ditahan dan diinterogasi. Steve mengaku dia sebagai mata-mata untuk menghentikan peperangan yang sedang terjadi. Dia dikejar tentara Jerman karena mencuri buku catatan dari Dr. Poison atau Dr. Maru, yang sedang menciptakan senjata pemusnah massal gas beracun yang berbahaya. Setelah Diana mendengar cerita dari Steve, Diana pun memaksa ibunya untuk mengizinkan Diana ikut bertempur dengan Steve dan mencari Ares. Malam harinya Diana pun mengambil senjata yang disimpan ibunya berupa tameng, lasso, pedang, dan armor.
Diana menemui Steve melakukan sebuah kesepakatan. Diana akan membebaskan Steve untuk imbalannya. Steve membawa serta Diana bertempur dan menemukan Ares. Saat ingin menaiki perahu, Diana pun kepergok ibunya. Karena keinginan kuat Diana, ibunya pun mengizinkannya. Di sisi lain, Dr. Poison menemukan ramuan untuk manusia menjadi lebih kuat dengan gas yang dihirup dan Ludendorff mekobanya. Akhirnya mereka pun sampai di Inggris. Diana pun disuruh ganti baju oleh Steve. Jalan di tengah kota mereka dibuntuti beberapa orang tak dikenal. Ternyata mereka menginginkan catatan yang dicuri Steve. Terjadilah pertempuran yang tak terelakkan, dan Diana mengalahkan mereka semua. Steve memberikan info tentang catatan yang dicurinya kepada para dewan, dan mereka bertemu dengan Sir Patrick dan Steve menyerahkan catatan kepada Sir Patrick. Rencana pun dirancang, dan merekrut beberapa orang teman dari Steve untuk bertempur bersamanya. Di tempat lain, Ludendorff melakukan pertemuan. Karena tidak ada kesepakatan, Ludendorff pun membunuh mereka semua dengan gas ciptaan Dr. Poison. Akhirnya mereka sampai di medan perang. Saat Diana melihat kondisi terjadi, Diana pun memaksa untuk maju ke depan menghadapi musuh. Tetapi Steve menolak. Dengan gagahnya Diana pun maju sendirian walau dilarang Steve. Let's move. Tak disangka Diana pun bisa mengalahkan tentara musuh dengan bantuan Steve dan kawan-kawan. Setelah kejadian itu, Steve menelepon asistennya mencari keberadaan Ludendorff. Dan asistennya memberitahukan Ludendorff akan mengadakan pesta. Asistennya memberikan posisi tempatnya. Sesampai di tempat Ludendorff, Steve menyamar dan masuk ke dalam pesta. Tak disangka Diana pun menyamar dan masuk ke pesta juga, dan berniat membunuh Ludendorff. Tetapi saat ingin membunuh Ludendorff, yang dikira Diana adalah Ares, Diana dicegah oleh Steve. Di luar gedung terdengar tembakan meriam, mereka pun keluar. Ternyata Ludendorff menembakkan meriam gas yang diarahkan ke penduduk desa. Diana pun bergegas ke desa, ternyata penduduk desa semua telah mati karena gas beracun. Diana pun tak terbendung amarahnya. Dengan menaiki kuda, Diana menuju ke tempat Ludendorff untuk membunuhnya. Sesampai di tempat Ludendorff, Diana bertarung dengannya. Perkelahian pun terjadi. Diana memenangkan perkelahian itu dan membunuh Ludendorff. Tetapi Diana heran kenapa setelah kematian Ludendorff, yang dikira Ares atau dewa perang, tidak ada perubahan pada manusia. Steve melanjutkan misinya untuk menghancurkan senjata gas beracun yang dipersiapkan tentara Jerman untuk penyerangan ke kota London. Saat Diana memperhatikan Steve, terdengar suara di ruangan, ternyata itu Sir Patrick.
Dan ternyata Sir Patrick adalah Ares yang sebenarnya. Diana mencoba menggunakan pedang God Killer. Ternyata pedang hancur dan tidak mempan pada Ares. Ares menjelaskan God Killer itu sendiri sebenarnya adalah Diana. Ares membujuk Diana untuk bergabung dengan Ares untuk kuasai dunia. Tetapi Diana menolaknya sehingga Ares pun menyerang Diana. Di sisi lain, Steve berencana meledakkan gas tersebut di udara dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan Steve berlari mendekati Diana untuk berpamitan. Karena efek dari ledakan pertarungan dengan Ares, Diana pun tak mendengar apa yang dikatakan Steve. Diana pun melanjutkan pertarungan dengan kakaknya Ares. Saat melihat ke atas, Diana melihat Steve yang sudah bersiap untuk meledakkan diri dengan gas beracun yang ada di pesawat yang ditumpanginya. Kemarahan Diana pun memuncak dan tak terbendung. Diana mulai lepas kontrol. Ares menyuruh Diana membunuh Dr. Maru. Dan di saat bersamaan Diana pun teringat pesan dari Steve. Dan dia pun tersentuh hatinya. Dan melepaskan Dr. Maru. Dengan lantang Diana berkata pada Ares, "Kamu salah tentang manusia." Dengan kekuatan petir di tangannya, Diana mengalahkan Ares. It's about what you believe. Dengan kematian Ares, dunia pun damai dan rakyat bergembira merayakannya. Tetapi tidak dengan Diana, dia merasa sedih dengan kehilangan Steve. Misi Diana pun berlanjut menjaga bumi dari kejahatan. Film pun berakhir. Quote untuk film ini, "Hawa nafsu manusia adalah sumber kejahatan."